Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurseto Adi, dosen Prodi Analis Keuangan jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan PDD UKT PT di bidang pengajaran sebagai prasyarat mengikuti sertifikasi dosen. Mata kuliah yang akan saya deskripsikan adalah mata kuliah pengantar akuntansi dengan jumlah SKS sebanyak 3 dan merupakan mata kuliah prasyarat. Dalam mata kuliah ini akan dibahas mengenai konsep dasar akuntansi beserta ruang lingkupnya, seperti proses pencatatan akuntansi, siklus akuntansi, neraca lajur, akuntansi perusahaan jasa, akuntansi perusahaan dagang, serta akuntansi perusahaan industri. Yang pertama adalah sikap. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Taat hukum, disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, pengetahuan. Menguasai pengetahuan konsep teoritis dasar-dasar akuntansi seperti proses pencatatan dan siklus akuntansi dalam konsep penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Ketiga adalah keterampilan umum. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Mampu mengambil secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan, dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan, mencegah plagiasi. Keempat, keterampilan khusus. Mampu memahami konsep dasar akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Mampu melakukan pencatatan jurnal keuangan, memposting, membuat buku besar, jurnal penyesuaian, neraca lajur, kertas kerja, dan menyusun laporan keuangan pada perusahaan jasa dan dagang. Mata kuliah pengantar akuntansi akan secara tatap muka dilaksanakan sebanyak 16 minggu dalam satu semester. Adapun materi pembelajaran selama 16 minggu terdiri dari yang pertama, aktivitas akuntansi dan standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Kedua, analisa berbagai macam transaksi dan pencatatan dalam bentuk jurnal akuntansi. Ketiga, alur pencatatan akuntansi dari bukti hingga laporan keuangan. Keempat, penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan yang berasal dari neraca lajur. Kelima, pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa hingga penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Keenam, pencatatan akuntansi perusahaan dagang hingga penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. Dan yang terakhir ketujuh, konsep akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ceramah atas materi pembelajaran. Kedua, diskusi dan tanya jawab. Ketiga, tugas dalam bentuk latihan-latihan soal. Adapun penilaian pada mata kuliah ini dilakukan dengan komponen sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran, keaktifan, dan tugas sebesar 33,34%, ujian tengah semester sebesar 33,33%, dan ujian akhir semester sebesar 33,33%. Media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah pengantar akuntansi terdiri dari yang pertama, menggunakan Learning Management System Polines yaitu Elnino. Kemudian yang kedua, materi pembelajaran dalam bentuk PowerPoint dan PDF. Dan yang ketiga, pengerjaan lembar kerja latihan pada Google Spreadsheet. Selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah pengantar akuntansi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kita ketemu lagi di mata kuliah pengantar akuntansi untuk materi akuntansi perusahaan dagang. Ini melanjutkan dari yang minggu lalu kita belajar mengenai akuntansi perusahaan jasa. Nah, di sini nanti kalian akan mulai memahami apa itu perusahaan jasa. Karena selain perusahaan jasa itu ada perusahaan
konsepnya agak sedikit berbeda dengan perusahaan jasa. Ya. Ini konsepnya untuk perusahaan dagang itu pengertiannya ini. Perusahaan yang aktivitasnya membeli atau menjual barang dagangan, tapi bukan menjual jasa, bukan jasa. Jadi khusus untuk barang dagangan. Jadi mereka beli barang kemudian jual, itu dagang. Terus kemudian perusahaan dagang dibedakan itu menjadi dua, besar dan eceran. Pedagang besar biasanya membeli barang langsung dari pabrik, sedangkan eceran itu membeli dari grosiran kecil kemudian dijual secara eceran. Eceran itu satuan. Nah, pedagang besar yang di sini disebut grosir itu biasanya langsung dari manufaktur. Kalau di Semarang, Batuan, daerah Gunung itu ada yang grosir kalau nggak salah kan. Nah, itu pedagang besar itu maksudnya. Karena dia ambil langsung pabriknya, kemudian dijual ke partai-partai yang kecil. Nah, terus kalau pedagang eceran itu ambil dari grosir kemudian dijual di tempat. Kalau pedagang kecil gambarnya ada di wilayah masing-masing. Itu kalau masih ada PKI, PKI itu adalah pedagang eceran. Kalau pedagang besar itu mainnya kalau pedagang kemarin grosir, Temat. Terus kemudian ya di sini pengecer itu membeli dan menjual langsung pada konsumen. Betul. Karena bentuknya kecil, apa jualannya cuma satuan, dia langsung pada konsumennya. Contoh itu pengen beli permen kaki. Itu pada saat di PKL kan nggak beli satu dus kotak, beli satu. Itu dia di sana seperti satuan. Tapi kalau pedagang besar dia partainya besar, jadi yang permen kotak tadi cuma satu, itu di pedagang besar bisa saja 100 dus. Nah itu harganya sudah beda. Nanti ibu kalau suka, maka jangan beli di pedagang eceran, jangan di PKL, tapi belilah di Temat atau Grosir, karena harganya lebih murah. Nah, ya intinya nanti jadi omong, tapi kan jadi punya stok. Misalkan nanti murah pasti ada komen. Nah itu seperti itu. Bedanya adalah kalau di satuan itu tidak ada lipat barang, ya kan? Karena langsung jual, karena langsung kalian langsung habis. Tapi kalau barang besar itu karena belinya berperangkat atau berdus, maka mesti ada sedia. Nah, ini siklus operasinya itu dimulai dari membeli barang dagangan dari penjualnya dari manufaktur maupun pedagang besar. Kemudian menjual persediaan itu pada konsumen untuk prosesnya dan berakhir pada menerima kas dari konsumen. Untuk siklusnya itu seperti ini. Jadi pertama kalau jasa, ini banget di jasa dulu. Hasil pekerjaan jadi kita dijadikan piutang usaha karena belum dibayar. Kemudian tagihan itu dikirimkan berdasarkan hasil pekerjaannya itu berapa nilainya. Kemudian jadilah kas pada saat tagihan itu sudah bisa ditagih. Jadi itu ada saat klien itu membayar, hasilnya nanti kan jadi kas. Kalau untuk perusahaan dagang itu kita mulai dari membeli persediaan, karena pada saat kita mau jualan kalau dagang kita nggak bisa jual kalau nggak punya barangnya. Berbeda sama jasa, kita nggak punya sesuatu tapi kita punya kemampuan gitu aja, kita bisa jualan. Contoh kita tahan sama berdiri berjam-jam, kita bisa jualan jasa untuk jasa antri, bisa, ya kan? Ya kan? Ya justip, karena tempat itu berdiri berjam-jam nungguin gitu kan. Justip kan intinya cuma berani apa bisa kuat nahan berdiri sama berjam-jam gitu kan. Nah itu bisa jualan, tidak perlu ada persediaan, kan cuma modal apa pakai baju sama motor, naik motor ke sana ya kan? Sana nanti aja, hanya berdiri aja kan, dibayar. Beda sama dagang, kalau dagang tidak ada barangnya, kalian tidak bisa jualan. Bedanya di sana. Maka mulanya dari membeli persediaan, kemudian barang itu diterima. Begitu diterima kita akan simpan sebagai persediaan di gudang atau di rumah misalkan. Kemudian persediaan tadi dijual. Kalau dagang besar kita akan kirimkan. Kalau perusahaan pengecer kita langsung dapat kas. Nah, begitu dikirim, nanti ada piutang, ini dagang besar, kemudian tagihan dikirimkan nanti kita dapat cash. Cashnya nanti kita akan putar untuk bisa gitu terus menerus. Karena kalau kita punya persediaan barang kita nggak bisa jual. Nah ini untuk pengaturan labanya itu kalau di perusahaan dagang kita ada penjualan dikurangi beban pokok penjualan, terus kemudian jadilah laba kotor.
laba apa kalau dikurangi beban operasi jadilah laba. Nah, ini juga agak berbeda sama perusahaan jasa. Kalau di perusahaan jasa pada laporan keuangan, laporan posisi keuangan atau neraca, kalau kalian lihat ini ada perbedaan di sisi. Karena kalau jasa seperti yang saya bilang tadi, mereka nggak perlu adanya barang. Kita cuma punya kemampuan tertentu aja kita bisa jual ke jasa. Tapi kalau dagang kita harus ada objek yang dijual. Karena butuh objek yang dijual, masukkan itu ke pesan. Nah, karena efek persediaan tadi, di laba rugi juga muncul satu akun baru namanya beban pokok penju. Beban pokok ini bentuknya seperti apa? Ini kita tadi kan dimulai dari ya. Misalkan kita beli dari manufaktur, nilainya 100 dus, satuannya 10, satu dusnya harganya 100.000 misalkan. Maka ini totalnya berapa? 100.000 untuk belinya 100 dus berapa? 10? 10 juta. Kemudian nanti kan barang 100 dus ini akan kita jual dengan nilai 100 tadi, ya kan? Kita jual. Nilainya per dusnya saya akan jual 150.000. Kita jual. Lakunya, oh untuk bulan ini cuma laku 50 dus. Maka penjualannya berapa ini? 7 juta? Ini penjualan. Tapi untuk nilai persediaan muncul akun baru namanya beban pokok penjualan. Nah, itu beban pokok penjualan dari mana? Lakunya berapa? 50 dus. Tapi dikalikan nilai belinya berapa? 200. Berarti bentuknya berapa? 5. Dari sini kelihatan laba pokoknya berapa? 2,5. Itu laba. Nah, setelah itu baru dapat beban operasinya berapa, sewanya berapa, depresiasinya berapa, dapat laba. Itu perhitungan beban pokok. Nah, untuk dapat semua ini kita perlu menjurnal. Jurnalnya pun untuk jasa dan dagang itu berbeda. Nah, di perusahaan dagang itu kita membutuhkan namanya jurnal. Jurnal khusus itu terdiri dari 5 jurnal. Yang pertama jurnal pembelian, yang kedua jurnal penjualan, ketiga jurnal penerimaan kas, yang keempat jurnal pengeluaran kas, yang terakhir jurnal penjualan. Kenapa harus perlu 5? Karena di jasa, kalau kita tahu kemarin minggu lalu, perusahaan jasa menggunakan satu jurnal saja, yaitu jurnal umum aja. Semua direkam dalam satu jurnal itu. Kenapa? Karena tidak kompleks. Yang bisa jualan, kita bukan pokok, kalau ada kesediaan, kita jualan aja. Itu cuma satu. Tapi kita sekarang kalau perusahaan dagang perlu 5. Kenapa? Ada persediaan tadi berdampak sama kompleksitas usaha ini. Makanya perlu 5 jurnal. Nah, manfaatnya itu adalah memberi kemudahan pencatatan keuangan secara sistematis, ya, sangat mudah. Yang kedua, menyajikan data keuangan lebih cepat dan jelas. Ketiga, mempercepat proses data transaksi keuangan. Keempat, memudahkan pembagian pekerjaan akuntansi. Kelima, mempermudah proses pemostingan kartu besar. Keenam, menjadikan pekerjaan akuntansi lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir, menghemat biaya operasi. Karena kelima jurnal tadi itu sangat spesifik. Seperti ini contohnya. Nah, jurnal penjualan contohnya yang pertama. Jurnal penjualan disediakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit, sebab penjualan tunai dimasukkan ke penerimaan kas. Nah, ini contohnya. Misalkan pada saat tanggal 30 September 2021 menjual barang kepada PT Cahaya seharga 5 juta, faktur nomor 1, PPN-nya 10% dengan biaya angkut sebesar 35. Nah, jurnal penjualan ini khusus untuk yang penjualan kredit. Maka diisi tanggalnya
September 2021 tanggal 30, buktinya nomor 1, keterangan diisi nama perusahaannya, terus kemudian debitnya diisi piutang dagangnya nilainya berapa, sebesarnya 5.535, dapatnya dari 5 juta harganya ditambah 35.000 untuk biaya angkutnya. Terus kemudian penjualan 5 juta, beban angkutnya 35.000 ditambah PPN 10% yang diambil dari 5 katakan 10 500.000. Di sini memudahkan kenapa? Karena ini khusus transaksi untuk penjualan kredit. Nanti pemindahan keputusan yang dimudah kenapa? Karena itu digolong dikelompokkan dalam kolom-kolom tertentu. Kalau di jasa kemarin, kalian kan start sistemnya. Atau kayak pertama itu kan apa namanya? Nah, misalnya di sini ada penjualan dan ini tujuannya kan seperti ini debitnya, ini kreditnya. Jadi nggak dikelompokkan karena bentuknya adalah bentuk garis. Tapi kalau pakai jurnal khusus, kita bentuknya adalah kolom. Makanya nanti kalau di total ke bawah, ini sudah tahu piutang dagangnya berapa, penjualan berapa, beban angkut berapa, PPN berapa. Itu lebih mudah. Terus yang kedua ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini adalah jurnal yang pembeliannya bersifat secara kredit. Sama seperti jurnal penjualan, itu pembeliannya dilakukan secara kredit. Contoh di sini misalkan tanggal 21 Oktober dengan nomor bukti 2 itu PT Berkah kita beli dari PT Berkah. Kemudian pencatatannya PPN masukkan 700, pembelian 7 juta, utang dagang 7.700. Nah, di sini mengindikasikan apa? Kita membeli barang dagangan dari PT Berkah nilainya 7 juta, ada PPN 10% sebesar 700. Maka utang kita sebesar 7.700 dari pembelian dan PPN Terus yang ketiga ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini khusus untuk transaksi pembayaran tunai atau menggunakan kas. Jadi kasnya keluar. Nah, ini kemudian ini ada contohnya. Pada tanggal 2 Oktober Manunggal membeli barang dagangan dari toko raja dengan tunai. Nah, karena pembeliannya secara tunai, maka masukkan ke pengeluaran kas, bukan ke pembelian. Sebesar 1.500.000 nomor bukti 3. Kemudian tanggal 3 membayar utang kepada PT Berkah sebesar 7 juta dari transaksi sebelumnya tadi dengan potongan pembelian 10%, nomor buktinya 4. Nanti penjualannya seperti ini. Tanggal 2 kita membeli barang secara tunai, nomor buktinya 3 di sini. Kemudian utang dagang karena kita tidak pelunasan utang maka skip masuk ke pembelian karena kita membeli barang. Terus kemudian kreditnya berupa kas. Lalu yang tanggal 3 karena kita pelunasan utang maka utangnya di sini. Katakan kalau utang kemudian ada potongan karena kita masih pembayaran di rentang yang mendapatkan potongan kasnya sebesar 6 juta 3. Pengurangan dari 7 juta dan potongan pembelian 7 juta. Lalu yang keempat ada penerimaan kas. Penerimaan kas ini jurnal yang disediakan untuk mencatat transaksi yang menerima uang tunai berupa kas. Kalau tadi kita mengeluarkan uang, sekarang kita menerima. Contoh yang tanggal 4 dijual barang dagang secara tunai pada nilai egal seharga 2 juta dengan transaksi nomor 5. Terus kemudian Oktober tanggal 5 diterima tagihan dari PD Melati sebesar 3 juta dengan potongan 10% dari nomor 6. Nanti jurnalnya akan seperti ini. Tanggalnya setelah diisi tanggalnya, kemudian 4 tanggal 5, tanggal 4 ini kita membuktinya kan 5. Untuk keterangan PT Enggal ini kita menerima kas sebesar 2 juta karena penjualan tunai. Karena penjualan tunai kreditnya berupa 7. Terus kemudian untuk yang tanggal 5 itu PD Melati. Transaksinya berupa pelunasan piutang. Piutang dagangnya jadi kredit sebesar 3 juta, potongan penjualannya 300.000, PPN keluaran. Ini bukan PPN keluaran, ini kasnya 2.700. Terus yang terakhir adalah general jurnal. Nah, khusus untuk jurnal ini itu diperuntukkan bagi jurnal-jurnal yang tidak masuk ke
4 zona lainnya. Ada zona penerimaan kas, pengeluaran kas, kemudian ada penjualan. Itu kan khusus sendiri. Maka yang tidak masuk ke sana masukkan ke jurnal umum ini. Contohnya salah satu adalah rekor pembelian, rekor penjualan, penjualan sebagai peralatan yang tidak digunakan secara kredit, penyusutan aktiva tetap, dan yang terakhir perhitungan penerapan yang dipakai dalam setahun. Jadi nanti penyesuaian itu termasuk masuk ke jurnal umum. Jadi dari bisa ke jurnal penyesuaian lain dan sertifikat satu di sana. Nah ini contohnya. Tanggal 6 dikirim kembali barang pedagang kepada toko tangguh karena barang rusak seharga 800.000. Nomor buktinya 7. Terus kemudian tanggal 7 diterima kembali barang yang telah dijual kepada UD Maju karena rusak seharga 500.000. Nomor buktinya 8. Dan yang terakhir Oktober tanggal 31 penyusutan atas peralatan itu sebesar 150.000. Nomor buktinya 9. Tanggal 6 transaksi apa itu? Itu apa? Ya, tanggal 6 itu tunggu karena barang rusak besar 500.000. Karena keterangannya itu toko tangguhnya adalah kita pembelian, maka itu adalah termasuk retur pembelian. Jurnalnya utang dagang di debit sebesar 800, persediaan di kredit sebesar 800.000. Terus kemudian tanggal 7 tentang apa itu? Ya, ini kan kita dijual, tapi kembali, maka retur penjualan. Retur penjualan dan potongan ada di debit sebesar 500.000. Terus kemudian di kreditnya ada piutang dagang. Terus kemudian tanggal 31 ya beban penyusutan. Maka penjualannya beban penyusutan 150, kemudian akumulasi di kredit 150. Ada yang mau tanya ke sini? Yang tanya? Berarti tadi yang retur-retur itu maksudnya kan jurnal umum ya Pak? Ya, retur semua itu maksudnya ke jurnal umum semua. Bedanya nanti di sini. Kalau retur pembelian, kita tidak membuat apa namanya retur pembelian, tapi langsung ke persediaan. Karena kita kan ada persediaan, jadi istilahnya retur pembelian itu kita beli barang masuk ke gudang, pada saat kita cek atau kita mau jual barangnya rusak, kan kembali. Nah, kita keluarkan itu dari persediaan kita. Persediaan bertambah di debit, kita keluarkan kembalikan berarti dikreditkan. Ya. Terus kemudian langsung tambahkan pada persediaan. Beda sama retur penjualan. Kalau retur penjualan kita buat akun memang namanya retur penjualan. Kalau ada potongan ya udah potongan. Terus dengan kreditnya piutang dagang. Jadi kita ada akun retur penjualan terus kemudian mengurangi piutang dagang. Ya. Itu berarti jurnal umum itu yang penyesuaian itu digabung aja sama itu tuh nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi memang penyesuaian digabung karena masuk ke sana. Tapi beberapa juga ada yang bisa untuk memisahkan antara oh ini transaksi untuk di luar jurnal itu dan ini khusus transaksi untuk penyesuaian itu ada. Bisa pada saat kalian akan praktek dan uji kompetensi itu beda. Penyesuaian sendiri jurnal umum beda sendiri. Jadi bisa. Tapi akhirnya digabung juga ada masalah. Karena toh penjurnalannya juga berbeda dengan jurnal khusus lainnya. Karena kalau jurnal khusus itu bagiannya adalah terkolom seperti ini. Tapi kalau jurnal umum itu kita start seperti yang waktu bisa ijazah. Intinya tipe umum. Jadi jurnalnya pun juga ada debit-debitnya. Kalau yang jurnal khusus itu per kolom. Yang tanya lagi? Masih kurang paham itu kan nama akunnya utang dagang ya Pak? Yang ini? Yang transaksional. Ya. Kenapa namanya utang dagang? Karena kita kemarin kan beli. Kita beli barang dagangan nilainya 2 juta misalkan. Cara mencatatnya gimana kalau kita utang? Kalau kita ambil pembelian, debitnya apa kalau langsung? Kreditnya apa? Utang dagang. Katakanlah 2 juta. 2 juta. Ya. Nah, karena kita beli 2 juta, sifatnya
kita punya utang 2 juta. Utang berdana di sisi nanti di buku besar saldonya untuk utang dagang berapa? 2 juta. Tapi ternyata waktu kita cek rusak, nilainya 800.000. Rusak, nilainya 800.000. Karena rusak, kita kembalikan. Karena kembali, maka balik kan? Barang yang kita kembalikan, utang kita berkurang. Maka jurnalnya utang dagang debit persediaan besarannya 800. Nanti di saldo buku besar saldonya tinggal 200 untuk yang utang dagang. Persediaan kita sama, nilainya 2 juta berkurang dari 1 juta 2. Akibat apa? Retur. Maka tidak dibalik kalau retur pembeli jurnal pembelinya juga dibalik. Tapi kalau retur penjualan ya bisa dibalik. Ini dibalik hanya pengurangan piutang tambahkan diatur retur. Gitu? Yang lain lagi? Kalau cash tinggal utangnya udah cash aja dulu. Tuh, kalau cash langsung kita kembalikan cash. Kecuali ada kebijakan penggantian barang dan replacement. Jadi barang yang kita kembalikan langsung kita tukar dulu. Barang yang sama. Nah, kalau kayak gitu jurnalnya, utangnya kita jadi tetap. Jadi kita kembalikan dulu, nanti kembali lagi. Tidak berubah sebenarnya, tapi hanya kebijakan retur saja. Tapi kalau tidak ada kebijakan itu, maka langsung terutang dari retur. Jadi utangnya berubah. Karena juga tidak semuanya menerapkan itu. Yang lainnya? Ya. Oke, kesimpulannya materi ini, perusahaan jasa dan dagang itu berbeda terletak pada sisi operasionalnya. Yang kedua, perusahaan dagang memiliki persediaan yang berdampak pada adanya beban pokok penjualan, retur pembelian dan retur penjualan. Karena adanya persediaan tadi, pada saat kita miliki bisa saja rusak, pada saat kita jual bisa saja rusak. Maka dari itu, kalau kita beli itu jadikan adalah muncul namanya beban pokok penjualan. Terus yang ketiga, karena lebih kompleks maka perusahaan dagang menggunakan jurnal khusus dibandingkan perusahaan jasa yang menggunakan jurnal. Jadi kalau perusahaan dagang itu lebih kompleks, jadi menggunakan jurnal yang lebih banyak. Tujuannya untuk menghemat waktu, untuk mempersingkat waktu, untuk mempermudah karyawannya, mengurangi kesalahan dan sebagainya. Selesai. Jadi kuliah hari ini mengenai perusahaan dagang sampai di sini. Terima kasih sudah memperhatikan. Kuliah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penyampaian PDD UKT-PT di bidang pengajaran sebagai persyaratan mengikuti sertifikasi dosen pada mata kuliah pengantar akuntansi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.